ibu-ibu dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Yang pertama, mari saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan terus serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ibu-ibu? Karena Allah lah zat yang melimpahkan seluruh nikmat, karunia dan rahmatnya. Hari ini kita bisa hidup. Siapa yang memberi kehidupan ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan keamanan, kesehatan, kemudahan, rezeki, bisa beramal ibadah, beraktivitas, termasuk bisa berkumpul dalam rangka mengaji, belajar bersama. Ini semuanya pula semata-mata nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya satu, banyak-banyak bersyukur, terus bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya. Semoga majelis kita pagi hari ini, majelis ta'lim kita, majelis duha istiqamah, semoga menjadi majelis zikir, majelis syukur, majelis ilmu yang bermanfaat dan tentu amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Yang kedua, mari selalu membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kepada para istri, wa ala azwajihi, kepada para keluarganya, wa alihi, kepada para sahabat beliau, wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada seluruh umat Islam yang masih setia dan bersabar mengikuti agama ini dengan baik, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Allahumma amin. Mengingatkan ibu-ibu, hari ini hari apa? Jumat. Jumat nopo nggih? Paling nopo lagi Bu? Estu? Iya, Jumat Paing tanggal 29 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani atau Ba'da Maulud, bertepatan dengan tanggal pula Bu 1 di November apa Desember? 1 November 2024. Baik ibu-ibu, hari Jumat Paing 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 November 2024. Alhamdulillah kita diberi banyak nikmat. Mari kita gunakan sebagian nikmat itu untuk duduk bersama, beribadah dalam bentuk belajar, membaca sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan tentu amal soleh yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan beberapa poin berkaitan dengan fadlu suratil Fatihah, keutamaan surah Al-Fatihah. Saya yakin barangkali sudah sering disampaikan oleh para ustadz, para dai, para kiai. Namun surah Al-Fatihah yang juga kita baca selalu, bahkan dijadikan rukun dalam solat setiap rakaat kita itu, mari kita coba selalu pelajari, dalami, ingat, baca, dan tentu renungkan. Karena Al-Fatihah
adalah induk dari Al-Quranul Karim yang dipaksa kita supaya baca setiap rakaat salat. Pasti ada hikmah yang luar biasa. Diperintah supaya mengulang-ulang terus, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin itu diperintah supaya diulang kalau tidak ada sesuatu yang istimewa. Maka setiap kali kita baca, setiap kali kita bahas, setiap kali kita ulang, pasti ada hikmah, ada sesuatu yang terus tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Semakin digali, semakin banyak temuan-temuan hikmah yang ada di dalamnya. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menguasai itu hikmah, fadilah dan keutamaan surah Al-Fatihah yang begitu luas. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebagai pemanasan. Sudah panas Bu ya? Sudah somo ya? Enggak ada ini ya? Iya. Iya, enggak apa-apa ibu-ibu. Panas dikit enggak apa-apa. Ya. Suhu berapa derajat Celcius Bu sekarang? Ada yang ada aplikasinya, ada berapa Bu? Berapa? Oh 28. Oh kecil 28. Iya kan? Enggak sampai 45 kan? Oh, enggak sampai 45. Masih rendah itu 28 standar lah. Baik, gerah dikit, sumur dikit enggak apa-apa. Mari sebelum kita coba ibu-ibu baca beberapa keutamaan surah Al-Fatihah supaya kita semakin mantap dalam membaca, semakin mantap dalam menghayati ketika sholat maupun di luar sholat. Mari kita baca dulu ibu-ibu ya, surah Al-Fatihah. Saya yakin semuanya sudah hafal, tapi dengan membaca pun kita akan dapat pahalanya. Saya baca lalu kita tirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Itu dia ibu-ibu 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Mari kita baca beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 87. Ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka
sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh telah kami beri engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, Al-Quran Al-Azim atau Al-Quran yang agung. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang. As-sab'ul mathani itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi kita dapati ibu-ibu tambahan nama surah Al-Fatihah apa? As-sab'ul mathani. Itu nama lain surah Al-Fatihah. Apa makna as-sab'ul mathani? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Hijr ayat 87 bahwa yang dimaksud as-sab'ul mathani adalah bahwa khilaf di antara ulama atau ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam memahami as-sab'ul mathani. Kalau as-sab'u jelas 7 ayat. Sepakat ulama bahwa surah Al-Fatihah itu berapa ayat ibu-ibu? 7 ayat. Bukan 6, bukan 8, tapi 7. Sepakat. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Jumlahnya ada 7 ayat. Nah, sekarang makna mathani, sab'an minal mathani tadi. Ada mathani, apa yang dimaksud makna mathani? Yang pertama, makna mathani qila li'annaha tusanna kulla rak'atin ay tu'ad. Yang dimaksud mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat. Kalau kita sholat ibu-ibu, setiap rakaat yang harus dibaca apa? Surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah itu selalu diulang setiap rakaat. Ini penting banget ya. Meskipun kita sudah hafal sejak kecil, tetap diulang-ulang. Maka jangan bosan kalau kita belajar surah Al-Fatihah. Tidak boleh bosan. Makna yang pertama apa? Karena 7 ayat itu selalu diulang di dalam setiap rakaat. Jadi as-sab'ul mathani itu artinya 7 ayat yang selalu diulang dalam setiap rakaat salat kita. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Pokoknya setiap rakaat kita baca. Ini makna pertama. Makna kedua, qila ada yang berpendapat li'annaha yusna biha 'ala Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Coba ibu-ibu baca lagi. Sejak awal sampai pertengahan itu kan artinya pujian kepada Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Isinya adalah puja-puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Makna ketiga menurut sebagian ulama, qila ada yang menyatakan mengapa disebut as-sab'ul mathani tadi? Li'annaha ustusniyat li hadhil ummati lam tanzil ala man qabliha. Ala man qablaha, mohon maaf. Karena surah Al-Fatihah ini surat khusus, surat yang menjadi pengecualian. Apa artinya? Hanya diturunkan buat umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum beliau.
Jadi umat-umat sebelum beliau dahulu tidak mendapatkan surat Al-Fatihah. Ini tiga makna masani dalam surat Al-Hijr tadi ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami beri engkau wahai Muhammad 7 ayat. Yang pertama diulang-ulang, yang kedua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga khusus untuk umat Islam ini. Jadi itu makna al-masani di dalam surat Al-Hijr. Keutamaan yang pertama dari surah Al-Fatihah karena disebut sab'un minal masani, as-sab'ul masani, dengan tiga makna yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Yang pertama diulang-ulang setiap rakaat, yang kedua berisi puja-puji dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga karena ini surat istimewa hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua tadi ada kalimat wal Qur'anal azim. Jadi surah Al-Fatihah nama lainnya apalagi ibu-ibu? Al-Qur'anul azim. Jadi surah Al-Fatihah di samping namanya adalah Al-Fatihah, kita dapati dua nama lain. Apa tadi? As-Sab'ul Masani dan Al-Qur'anul Azim. Ya, jadi kalau Al-Qur'anul Azim itu juga salah satu nama surah Al-Fatihah. Al-Qur'anul Azim. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis, bukan hanya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Hijr tadi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat, aku akan beritahu engkau surat paling mulia di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fil Quran. Kemudian Nabi SAW membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiyas sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladhi utitu. Ini dia, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang disebut As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Keutamaan tadi yang pertama bahwa surah Al-Fatihah sebagai surat yang diulang-ulang, As-Sab'ul Mathani, kemudian Al-Qur'anul Azim. Nah, yang ketiga ibu-ibu, ternyata surah Al-Fatihah menjadi a'zamu suratin fil Quran, surat paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibu-ibu, surat dalam Al-Quran ada berapa jumlahnya? 1000 berapa? 114. Dari 114 itu yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Ini dalilnya. Riwayat Imam Bukhari, la u'allimanaka a'zama suratin fil Quran. Jadi surat paling utama surat Al-Fatihah. Jadi wajar kiranya kalau surat Al-Fatihah itu diulang-ulang, bahkan dijadikan rukun dalam setiap salat. Karena ini ternyata surat paling mulia, surat paling agung di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim semuanya mulia ibu-ibu, semuanya agung, semuanya istimewa. Tapi ada yang paling istimewa, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan sebagaimana tadi, di samping sebagai surat paling agung, ini tadi ditegaskan kembali dalam hadis, surat Al-Fatihah belum pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, ma unzila fit Taurati, Al-Fatihah ini belum pernah diturunkan dalam kitab Taurat, wala fil Injil, belum pernah juga atau tidak diturunkan pula di dalam kitab Injil, wala fiz Zabur, tidak pula diturunkan dalam kitab Zabur.
Dan wala fil Qur'ani misluha, bahkan di dalam Al-Qur'an diturunkan tapi tidak ada ayat yang sebanding dengan Al-Fatihah. Berarti dia a'zamu surah, surat paling agung, surat paling mulia. Dari 114 itu tidak ada yang sama dengan Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah yang paling tinggi. Begitu. Ini keutamaan berikutnya. Dan disebutkan pula di dalam hadis yang lain, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada saat malaikat Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'ani qaidan min fawqi, mendengar suara yang keras dari langit. Farafa'a ra'sah, malaikat Jibril pun mendongak melihat ke langit. Faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum, ternyata ada pintu langit ibu-ibu yang dibuka hari itu. Kata malaikat Jibril, oh ini pintu langit sedang dibuka. Lam yuftah qattu ilal yaum, pintu langit ini belum pernah dibuka kecuali saat itu. Jadi ketika malaikat Jibril alaihi salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama, tiba-tiba mendengar suara keras di langit. Ternyata itu salah satu pintu langit yang dibuka, belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazala minhu malakun, lalu ada seorang malaikat yang turun. Nah ini dia ibu-ibu. Faqala, kata malaikat Jibril, hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke dunia, ke bumi. Dan lam yanzil qattu ilal yaum, malaikat ini juga belum pernah turun ke bumi kecuali hari itu. Pintu langit baru dibuka saat itu selamanya. Kemudian malaikat itu juga baru turun sekali itu. Kemudian fasallama, malaikat itu mengucapkan salam. Nih ibu-ibu, bahwa kalau kita ini bertemu, kita ini berpapasan, kita ini menghadap orang, apa yang pertama kali kita ucapkan? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan syariat adab dalam syariat Islam. Kata malaikat tadi, abshir binuraini, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya, utitahuma, yang diberikan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu diberi dua cahaya, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Ada nabi banyak banget ibu-ibu, yang harus kita ketahui 25 orang, tapi banyak, ya ratusan ribu. Belum pernah ada satupun di antara mereka yang diberi dua cahaya ini. Apa itu? Satu, Fatihatul Kitab, nih surah Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa a'taitah. Nih ibu-ibu, tidak ada satu huruf pun, satu ayat pun yang kita baca kecuali Allah kasih. Di dalam surat Al-Fatihah kan ada doa, iya kan? Doa, mulai ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surah akhir Al-Baqarah kan ada doa. Maka baca itu ibu-ibu, dan pasti kalau kita baca Allah kasih. Masya Allah, ini dua ayat istimewa, dua cahaya maksudnya, dua cahaya istimewa, berisi 7 ayat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Setiap kita yang membaca Allah akan kasih. Allahu Akbar. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan lain dari surah Al-Fatihah. Dan kita sudah dapati berapa nama ibu-ibu? Tadi pertama surat Al-Fatihah jelas. Yang kedua As-Sab'ul Mathani. Yang ketiga Al-Qur'anul Azim. Yang keempat apa ini? Fatihatul Kitab. Nih, kita dapat 4 nama nih sudah. Pagi hari ini kita mengumpulkan 4 nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, Al-Qur'anul Azim, Fatihatul Kitab. Ya. Dan ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa.
memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan berikutnya di dalam hadis ini dia, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Berarti jadi rukun dari, tidak main-main ini. Salatnya banyak, salatnya mungkin lama, tapi nggak baca Al-Fatihah, oh tidak sah. Sah aja nggak, apalagi diterima. Berarti apa? Kita wajib belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, wajib ibu-ibu yang masih gerodal gradul wajib belajar. Pak, belum pun tuwir, saya sudah sepuh, tidak peduli masih muda atau sudah tua atau bahkan sudah lansia, hukumnya wajib belajar Al-Fatihah. Lupa ini saya giginya sudah pada copot, nggak bisa fasih, nggak masalah bu, tidak harus fasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Belajar sesuai kemampuan kondisi masing-masing. Hasilnya terserah ibu-ibu, yang penting semangat belajar, tidak boleh kendor, apalagi mutung. Tahu mutung bu? Wah, aku wis belajar pirang-pirang tahun yo ra iso-iso, wis mendingan ora usah wae. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak harus fasih ibu-ibu, tidak harus yang indah, tidak harus yang bagus. Ya kalau bisa fasih, bisa indah, bisa bagus, itu istimewa. Tapi paling tidak kita yo bisa lah. Ya, jangan sampai surat Al-Fatihah hafal mboten bu? Mboten. Ya Allah, jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau surat Al-Baqarah ndak hafal ndak apa-apa, tapi surah Al-Fatihah wajib karena harus dibaca setiap rakaat salat. Kula wakil mawon ya ndak bisa, wakil kaset ndak bisa. Salat sambil bawa HP ini, Al-Fatihahnya nggak bisa ibu-ibu, harus dibaca. Kalau batin mawon, oh ndak bisa. Membaca itu harus umi. Apa bu namanya umi? Bahasa Indonesianya apa? Ya diucapkan pokoknya begitu. Jadi nggak boleh. Loh kok diam? Wah aku mau neng hati kok nggak bisa. Jadi membaca dengan batin tidak boleh, harus dengan lidah dan bibir kita. Itu dia ibu-ibu. Jadi mau tidak mau harus membaca. Jadi kalau kita masih punya lidah dan punya bibir, maka wajib membaca. Meskipun mungkin sudah tidak punya gigi. Gigi kan tidak harus ibu-ibu. Ya, kecuali kita nggak punya lidah, nggak bisa. Nggak punya bibir, wah sulit. Tidak semuanya bisa. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Pokoknya terus belajar, tidak boleh kendor. Bahkan saya dengar berita atau baca berita itu ada sekolah lansia kan? Ya kan bu? Itu sekolah apa? Yang saya dengar berita sekolah lansia di beberapa wilayah itu ada kemarin belum lama ada wisuda akbar itu. Ya itu sekolah apa? Lah betul, masa isinya apa? Oh masya Allah, itu oh masya Allah, letting atau levelnya apa? S1, S2, S tungtung apa? ST? Enggak, letting apa levelnya? Enggak ada, gelar S1 enggak ada, diplom 3 enggak ada. Oh masya Allah. Wah berarti bagaimana bu kalau ini bikin sekolah aja dah. Oh iya bagus, tapi harus ujian. Oh iya bagus bu, ini kalau pakai kurikulum bagus ini. Masuknya setiap Jumat. Kurikulumnya ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Tidak apa-apa nanti kasih masak-memasak, tidak apa-apa deh, biar semangat. Ada Al-Quran. Oh gitu, berarti tentang kesehatan ya, tidak apa-apa.
menjaga sehat, tentang itu apa bagus tuh. Nanti kemudian ujian, oh mantap, lulus wisuda. Tapi kalau pakai wisuda biasanya juga nggak mau sekolah lagi. Ada level. Oh, masya Allah ini pakai dan 10 itu ya, sampai letting 10 ya. Pokoknya sebelum meninggal belum boleh selesai. Bagus itu, masya Allah. Maksud saya bahwa belajar itu tidak boleh berhenti, ibu. Khususnya mengapa saya tegaskan surat Al-Fatihah? Betapa banyak orang yang lalai. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Nah, itu dia. Jangan lupa perdebatan. Semakin hari kemaksiatan semakin banyak, kemungkaran semakin merajalela, bahkan terang-terangan mereka. Bukan hanya miras tuh, ya, miletek juga, kacauan macam-macam buahnya. Maksud saya, ya kalau itu bukan, ya itu bukan maksiat. Maksud saya, tadi minuman keras banyak, perjudian banyak, ya, kemaksiatan banyak. Bahkan sekarang ini hidup kumpul kebo semakin merajalela. Dan tidak akan semakin masif, semakin luar biasa. Maka umat Islam kalau tidak baik sholatnya berat untuk mencegah itu, ibu-ibu. Karena apa? Konon ternyata juga yang mendukung itu juga mengaku itu persoalannya lagi, sholat apa orang, membaca Al-Fatihah apa tidak, ini pentingnya. Ini maksud saya, pentingnya surat Al-Fatihah, pentingnya sholat. Orang kalau sudah lupa ini berat, ibu-ibu. Betapa berat kemaksiatan, betapa banyak, betapa merajalelanya. Paling tidak kita membentengi diri dengan apa? Salat. Dan salat itu menjadi hebat, menjadi bagus, menjadi khusyuk. Salah satu sebabnya ketika kita bisa membaca surah Al-Fatihah sembari dipahami, direnungkan maknanya. Maka ini yang pertama tentang keutamaan tadi, supaya kita mantap dalam membaca. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, nih disebut juga dari Fatihatul Kitab. Namanya Fatihatul Kitab, dan salat tidak sah jika tanpa bacaan surah Al-Fatihah. Berikutnya, ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berikutnya ini ada juga nih, masih hadis tentang bahwa salat yang tidak ada Al-Fatihah itu tidak sah. Kullu salatin la yuqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam. Nih, ada tambahan. Setiap salat yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah, maka itu berkurang, tidak sempurna. Kurang dan kurang, tidak sempurna. Di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim disebut dengan Ummul Quran. Nah, ada tambahan, Bu. Nama kelima yang kita catat pagi hari ini adalah Ummul Quran. Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Quran. Berikutnya, ibu yang saya muliakan dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tentang Al-Qur'anul Karim ini, bahwa ini dia disebut As-Salah. Ya, nama lain, nama yang keenam adalah As-Salah, Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, ya,
Tadi umul kitab, umul Quran. Maaf. Umul Quran. Umul Quran tadi. Umul Quran. Nah, yang keenam sekarang nama lain Al-Fatihah adalah As-Salah. As-Salah, salat. Ya. Mengapa disebut salat? Di dalam hadis disebutkan, ini hadisnya. Hadis ini hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Nih, aku bagi salat yang dimaksud surah Al-Fatihah menjadi dua. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan hambaku pasti mendapatkan apa yang ia minta. Nah, tadi seperti di dalam hadis yang kita baca tadi, dua cahaya jika dibaca Allah kasih. Al-Quran dalam Al-Baqarah tadi dua ayat terakhir dan Al-Fatihah isinya doa. Ini juga ditegaskan lagi, wali abdi ma sa'ala, berkaitan dengan surah Al-Fatihah ibu-ibu yang disebut dengan as-salat, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta di dalam surat ini. Yang pertama, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, jika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab ibu-ibu, hamidani abdi, Allah menjawab hambaku memujiku. Kemudian jika kita membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani abdi, hambaku mengagungkan dan memuliakanku. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi, ini dibagi antara aku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Ya, mulai di situ. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu di akhir kita dianjurkan membaca apa, Bu? Amin. Apa artinya amin? Ya Allah kabulkanlah. Mengapa kita membaca amin? Karena Al-Fatihah itu isinya doa. Ya Allah kabulkanlah, dan pasti dikabulkan karena Allah sudah berjanji wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku pasti mendapatkan apa yang ia minta. Sayang seribu sayang orang yang tidak mau baca Al-Fatihah. Sayang seribu sayang orang yang tidak mau melaksanakan salat, karena di dalamnya ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Berarti ibu-ibu, jika kita membaca surah Al-Fatihah dengan baik, dengan tulus, dengan benar dalam setiap salat kita, maka Allah akan kasih kita istiqamah di atas Islam, di atas hidayah, di atas taufik, mengikuti jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq, orang-orang yang jujur lagi benar, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang menjadi saksi, para alim ulama, dan di kalangan mereka yang paling utama adalah para sahabat Al-Khulafa'ur Rasyidun, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itulah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang yang benar lagi jujur, orang-orang alim ulama lagi mati syahid, dan orang-orang saleh. Maka pada zaman kita ini ibu-ibu, jangan lupa kita selalu membaca Al-Fatihah dengan renungan hati, penghayatan hati, dan makna yang mendalam, agar kita dibersamakan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tadi.
Apa artinya? Artinya kita dijaga di atas jalan yang lurus. Jangan sampai belok kanan, belok kiri, tersesat, ikut ya, arus keumuman orang. Apalagi jelas-jelas barang haram sekarang ini dianggap halal. Ya, ada judi, ada minuman keras, ada narkoba, ada macam-macam. Ya, bahkan tadi kumpul-kumpul luar biasa, perzinaan luar biasa. Ya, hati-hati. Karena itu adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Jangan sampai kita ikut mereka. Maka kembali ibu-ibu, mari kita renungkan bacaan surah Al-Fatihah setiap hari, setiap saat kita melaksanakan salat. Yang keenam tadi namanya apa ibu-ibu? As-salah. Nama Al-Fatihah adalah As-salah. Dan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan petunjuk di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang benar. Bagi siapa? Bagi yang mau membacanya dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, memahami maknanya dan berupaya untuk menjalankan kandungan isinya. Kemudian berikutnya surah Al-Fatihah disebut juga surat Al-Hamd atau Al-Hamdu. Nama lainnya apa Bu? Al-Hamdu. Nama lainnya adalah Al-Hamdu. Tadi disebut As-Salah, nama lainnya adalah Al-Hamdu. Mengapa? Tadi di dalam hadis ketika Rasulullah mengajarkan surah Al-Fatihah kepada sahabat, beliau memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, membagi salat menjadi dua, untuk Allah separuh, untuk hambanya separuh, maka diawali dengan bacaan idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga ini ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dia. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, menurut persaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam salat maupun ketika membaca surah Al-Fatihah, beliau memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaannya itu ibu-ibu. Sehingga Al-Fatihah juga disebut atau dinamai dengan Alhamdu. Nomor berapa ibu-ibu? Nomor 7. Nama yang ketujuh. Nama yang ketujuh yang kita catat pagi hari ini dari surah Al-Fatihah. Oleh karenanya ibu-ibu, dari beberapa hadis ini nanti ulama berbeda pendapat. Ini saya kasih tahu supaya nanti ibu tidak kaget. Saya selalu sampaikan, orang yang rajin belajar, rajin mengaji itu harapannya tidak gumunan, tidak kagetan, tidak bingungan. Ya. Jadi surah Al-Fatihah itu sepakat berapa ayat tadi Bu? 7. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi nggak boleh bilang 6, nggak boleh bilang 8. 7, ini 7. Persoalannya adalah ayat pertamanya mana itu yang terjadi perbedaan di antara ulama. Ya. Ulama berbeda pendapat. Ayat pertamanya apa? Sebagian ulama menyatakan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian yang lain menyatakan ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis ini. Sehingga memang ada pendapat beda ibu-ibu. Ada yang menyatakan ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyatakan ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketujuhnya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maaf, ayat keenamnya itu, ayat ketujuhnya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Itu dia. Jadi itu ada khilaf di antara ulama. Jadi jangan kaget ibu-ibu ketika ada perbedaan ini, ulama yang berbeda, karena ada dalil masing-masing. Konsekuensi dari perbedaan ini dalam praktiknya, jika salat itu jahriyah, maka apakah saya ulang, konsekuensi dari perbedaan memahami ayat pertama Al-Fatihah ini, ulama berbeda pendapat dalam membaca basmalah. Yang menyatakan bahwa basmalah itu bagian ayat surah Al-Fatihah berarti wajib dibaca. Ini di mazhab Syafi'i, maka surat Al-Fatihah bacaan basmalah di dalam surat Al-Fatihah wajib dibaca. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali sunnah dibaca bacaan basmalah. Sunnah dibaca. Di dalam mazhab Maliki tidak dibaca. Ya, di dalam mazhab Maliki tidak dibaca. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali sunnah dibaca. Dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca. Apa itu bacaan basmalah? Perhatikan baik-baik ibu-ibu, silakan dicatat dengan benar ya, jangan sampai keliru. Kemudian yang kedua, konsekuensi berikutnya dalam surat jahriyah. Nah, kalau di mazhab Maliki ya tidak dibaca. Baik salat sirriyah maupun jahriyah, basmalahnya tidak dibaca. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali tadi sunnah dibaca, tetapi jika salat jahriyah sunnah dibaca sir. Sunnah dibaca sir, artinya dibaca lirih. Di dalam mazhab Syafi'i, di dalam surat jahriyah sunnah dibaca jahar. Sunnah dibaca jahar. Paham? Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Tadi ibu-ibu ya, saya ulang. Ulama berbeda pendapat, apakah basmalah masuk ayat pertama atau tidak. Sebagian diantaranya di mazhab Syafi'i menyatakan basmalah ayat pertama, sedangkan mazhab lain tidak. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Konsekuensinya, maka yang pertama dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca bacaan basmalah ini ketika Al-Fatihah. Kalau mazhab lain di Maliki tidak dibaca, di Hanafi dan Hambali sunnah dibaca, meskipun dia bukan ayat pertama menurut mereka, tapi sunnah dibaca. Nah, kalau sholatnya sir ya bacanya sir. Persoalannya kalau sholatnya jahr, misalnya sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, maka di dalam mazhab Syafi'i bacaan basmalah disunnahkan dibaca jahar. Sunnah ya, bukan wajib. Wajib baca iya, tapi jaharnya sunnah. Kalau di mazhab Hambali dan Hanafi sunnah dibaca sir, sebagaimana sunnah dibaca. Lalu di mazhab Maliki tidak dibaca. Ya, sini pahami. Pentingnya apa ibu-ibu kita mengetahui perbedaan pendapat. Nanti misalnya penjenengan bermakmum, imamnya tahu-tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, rasanya jangan begitu. Bisa jadi dia bacanya sir, lirih, jadi nggak usah kaget, nggak usah gumun, nggak usah paham ibu-ibu? Jadi kalau ibu biasa jahr, imamnya sir, nggak apa-apa. Atau misalnya kita biasa Alhamdulillahirobbilalamin, kok imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, nggak masalah. Ya, tidak ada masalah ibu-ibu ya. Ini penting karena kita belajar, maka akan membuat kita tidak bingung, tidak kaget, dan tidak gumun, dan tetap diamalkan seperti itu. Jadi penting berkaitan dengan bacaan basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Berikutnya
Nah, ini dia berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Nama lain dari surah Al-Fatihah tadi sudah ada berapa, Bu? 7 ya. Alhamdulillah yang ke-7. Yang ke-8 disebut Ar-Ruqyah. Yang ke-8 namanya Ar-Ruqyah. Iya, Ruqyah. Tahu Ruqyah, Bu ya? Iya, Ar-Ruqyah. Apa artinya? Ya ini Ruqyah. Iya, Ruqyah. Betul. Nah, ini ada kisah bahwa salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri suatu kali bersama sebagian sahabat melakukan perjalanan, ya, melakukan safar. Lalu dalam perjalanan itu, ya namanya orang mesti istirahat, singgah di sebuah kampung, ya, di sebuah kampung. Lalu mereka ingin menjadi bertamu, tapi ditolak oleh penduduk kampung itu. Artinya tidak disukuh lah, karena tidak mau menjadikan sebagai tamu. Lalu tiba-tiba pemimpin kampung tersebut, kepala suku kampung tersebut itu disengat binatang berbisa. Warga kampung berusaha untuk mengobati, menyembuhkan, menerapi dengan beragam cara yang barangkali sudah biasa mereka lakukan, tetapi Allah takdirkan tidak sembuh, jemaah. Tidak bisa jalan, tidak bisa ini, mungkin bahasa kita apuh, wis, ya, binatang berbisa nggak disebutkan di situ, entah ular, entah kalajengking, entah apa. Pokoknya sakit berat, parah deh, tidak bisa apa-apa. Kemudian ternyata ada sebagian warga yang punya ide, itu kan ada rombongan tuh orang-orang tadi singgah di tempat kita. Coba kita tanya mereka, barangkali ada yang bisa mengobati atau ada yang bisa menerapi atau mereka punya obat. Datanglah mereka menemui para sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pak, apa di antara bapak ini ada yang punya obat, ya, gigitan binatang berbisa, atau adakah yang bisa mengobati? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, "Naam, iya, bisa. Tetapi ada syaratnya." Nah, ini dia. Syaratnya apa? Tadi kami bertamu, panjenengan tidak mau menerima. Saya mau mengobati, tapi ada syaratnya, kasih imbalan. Salah ide mau bertamu ora ditompo, ya kan? Gantian situ butuh, ya kita kan punya apa istilahnya, bergeningnya kuat lah. Yo ngerti dewe, ya kan? Tadi kami butuh, kalian tidak mau bantu. Sekarang kalian butuh, ya kami mau bantu nih, yang ngerti dewe, kan gitu ya. Akhirnya mereka tawar menawar, ya. Imbalannya apa? Sepakat dikasih kambing banyak. Wah, dikasih kambing, ya, sekian banyak kambing. Oke, akhirnya diruqyah. Abu Sa'id Al-Khudri meruqyahnya dengan apa? Surah Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, lalu diidoni, mari Bu, sembuh sedia kala, langsung untuk poin, seakan tidak ada sakit sebelumnya. Mak jerantal, ngadeg, jegegah, langsung melayu. Betul. Iya, wes, hilang penyakitnya, bablas racun nih. Betul, itu terjadi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi apa? Surah Al-Fatihah betul-betul bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, dibacakan lalu diidukan, diludahkan begitu, sembuh. Ya. Di situ tidak disebutkan, tapi boleh, terserah. Mau sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali. Sebagian ulama menyatakan boleh 7 kali, atau berapa kali, yang penting ganjil. Ibu ulang-ulang, ya ben suwi, ben mantap, boleh. Kurang berapa kali, terserah. Ibu ulang berapa kali, terserah. Usahakan ganjil. 99 boleh, boleh. 1001 boleh. Duh, 1001 berapa jam, terserah. Ya, yang penting ganjil, boleh. Ya, seperti ini. Ini namanya ruqyah. Ruqyah. Kemudian setelah sembuh dikasih kambingnya, nggih, monggo nih, sudah dibawa pulang. Sampai kemudian di Madinah
baru minta penjelasan dari Nabi. Wahai Nabi, kami itu kisahnya begini begitu, mampir lalu meruqyah dengan Al-Fatihah, kemudian kami dikasih kambing. Bagaimana ini? Apa kata Nabi? Wa may yudrika annaha ruqyah? Oh, tidak tahukah bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Berarti betul ruqyah. Yang kedua, bagilah kambing-kambingmu dan aku juga mau kalau dikasih. Kata Nabi seperti itu. Jadi boleh ibu-ibu, Al-Fatihah secara khusus dan Al-Quran secara umum bisa digunakan untuk meruqyah. Jadi kalau ibu-ibu kita sakit, kita lagi galau, kita lagi ada keluhan, jangan terlalu bingung, jangan galau, mumet, kita punya obat. Jadi siapa yang boleh obat-obat ibu, mungkin minum obat biasanya apa monggo, yang herbal atau yang ini monggo. Tapi kita sesungguhnya punya obat. Ya, apa itu? Al-Fatihah. Ya, demikian. Lalu ya ini menunjukkan pula bahwa imbalan jasa orang meruqyah itu halal. Jadi kalau ibu meruqyah, Allah takdirkan sembuh, lalu dikasih imbalan duit atau barang atau apa, itu hukumnya apa? Halal. Jadi imbalan jasa dari meruqyah hukumnya halal. Jadi jangan ragu-ragu. Demikian. Dan apa Bu? Hah? Ngarani. Ya ngarani itu ya mungkin Allah alam ya, kalau ngarani itu ya dokter aja ngarani ya. Mau sawai di orang ngarani Bu. Ya. Artinya boleh-boleh saja selama tidak memberatkan tentu saja, karena tujuan kita untuk membantu. Ya. Tujuan kita membantu. Karena yang menyembuhkan bukan ruqyah, bukan Al-Fatihah, bukan obat, bukan terapi. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebab saja, sebagaimana ibu minum obat, ibu mungkin pakai terapi lain, ibu ke dokter, ibu ke terapis, itu jawab terapi saja. Tapi yang menyembuhkan bukan mereka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar apa? Sarana dan sebab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaun. Jadi Al-Quran itu bagi orang beriman sebagai petunjuk dan syifa, obat penawar penyembuh. Bahkan ini tadi ibu-ibu, mohon maaf ya, orang yang diobati itu bukan orang Islam loh. Ini boleh meruqyah orang non muslim, boleh. Ya, boleh. Ini tadi yang diruqyah orang bukan beriman. Ini masih orang kafir. Sehingga boleh, jika mereka mau boleh-boleh saja. Misalnya ibu buka terapi ruqyah atau yang apa, lalu ada pasien non muslim datang, mohon maaf kami dengan ruqyah. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Boleh saja. Kalau ibu yakin, maka bisa jadi Allah sembuhkan dengan sebab itu. Bahkan surah Al-Fatihah ini luar biasa. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau suatu kali pernah tinggal di kota Makkah beberapa hari, lalu tertimpa beberapa keluhan penyakit, cari dokter nggak ketemu, cari obat nggak ada yang jual. Lalu beliau terapi dengan apa? Surah Al-Fatihah. Ya, beliau bacakan surat Al-Fatihah, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika teman-teman atau kaum muslimin yang lain mengadu tentang penyakit kepada beliau kasih saran, bacakan Al-Fatihah saja, ruqyah dengan Al-Fatihah saja. Dan banyak di antara mereka yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor 8, nama lain surat Al-Fatihah apa Bu? Ar-Ruqyah. Ruqyah, bahasa kita itu mantra-mantra, jampi-jampi gitu ya. Umi tadi, ya kan? Tapi umi yang betul, bukan umi yang jampi-jampi yang bacaan-bacaan tidak betul, itu nggak boleh. Ya, dari Al-Quran boleh, dari doa-doa dari Nabi SAW juga boleh, tidak mengapa. Itu berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah, bisa menjadi ruqyah, surat paling utama dalam Al-Quranul Karim, kemudian menjadi rukun dalam salat, kemudian bisa menjadi obat dan seterusnya. Satu,
siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah ada ibu-ibu, semua cara kita beribadah sudah ada, semua cara kita berdoa sudah ada, semua cara kita beramal sudah ada. Silakan kita belajar, dan itulah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang ahli Al-Quran, ahli membacanya, ahli mengamalkannya, dan ahli mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita penjagaan dari segala keburukan dan godaan syaitan. Semoga Allah menjaga keluarga kita, putra-putri kita, keturunan kita. Semoga Allah membimbing kita semuanya, pemimpin kita dan umat Islam di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keamanan, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, dan dijauhkan dari segala perbuatan syaitan dan godaannya, sehingga kita meraih akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala al-imani was sunnah warzuqna husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.